Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan, saya Panca Rizky akan kembali menemani Anda dengan sebuah perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi pagi Anda hari ini. Tidak lama lagi, masyarakat Sulawesi Selatan akan memperingati Hari Ulang Tahun Sulsel yang ke-354. Rangkaian kegiatan akan dilaksanakan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Sulsel di tahun ini. Nah, lalu apa saja kegiatannya dan bagaimana persiapannya? Hal ini akan kita bahas bersama Pak Hasan Sijaya, Koordinator Pekan Raya Sulsel, dan juga Pak Jaya Dinas, Koordinator Bidang Publikasi dan Dokumentasi Hari Ulang Tahun Sulsel yang ke-354. Selamat pagi Pak Jayadi dan Pak Hasan. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebentar lagi nih, 19 Oktober 2023 akan diperingati Hari Ulang Tahun Sulsel yang ke-354. Kalau boleh tahu nih Pak, tema tahun ini yang diangkat apa sih Pak Jayadi? Iya, Hari Ulang Tahun Sulawesi Selatan yang ke-354, insya Allah itu bertemakan Sulsel Andalan Indonesia. Sulsel Andalan Indonesia. Hal ini terinspirasi oleh sejumlah hal-hal, misalnya bagaimana Sulawesi Selatan menjadi basis untuk kawasan timur Indonesia. Yang kedua adalah tentu banyak prestasi-prestasi yang telah dihasilkan oleh Sulawesi Selatan, dan itu bukan hanya untuk masyarakat Sulawesi Selatan saja, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik. Salah satunya misalnya bagaimana surplus beras kita, di mana Indonesia menjadi penyuplai utama di antara sejumlah provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan yang lainnya. Sehingga surplus beras Sulawesi Selatan ini menjadi andalan utama Indonesia di beberapa provinsi di Indonesia ini. Baik, surplus beras yang luar biasa positif kemudian menjadi salah satu prestasi Sulsel ya Pak di Indonesia. Yeah. Nah, Pak Hasan, kemudian untuk Hari Ulang Tahun Sulsel yang ke-354 ini, rangkaian acaranya sudah dimulai ya Pak kabarnya? Iya, udah Dari 2 minggu yang lalu. lalu udah main ini acara Dek Panca. Baik, Ya, nah berbagai kalau macam. gitu bisa jelaskan Pak, rangkaian acaranya ini sebenarnya apa-apa aja sih? Sebenarnya sih runtun ini ya. Pertama ada peresmian-peresmian ya. Baik. Ada talk show, macam-macam, berbagai macam kegiatan. Cuman endingnya ini, insya Allah di tanggal 26 akan melibatkan banyak orang, mungkin ratusan ribu orang dalam kegiatan anti mager Sulawesi Selatan. Ini salah satu dari rangkaian acara itu. Yang kedua, di tanggal 28 sampai dengan tanggal 3 September nanti itu ada acara Pekan Raya Sulawesi Selatan, dan ini akan melibatkan banyak ratusan ribu orang seperti itu, dan ini ending daripada rangkaian acara Hari Jadi Sulawesi Selatan gitu. Baik, nah kita mulai nih Pak dari yang paling dekat dulu nih, tanggal 6 Agustus besok Yeah. akan ada Jalan Sehat Anti Mager. Anti Nah mager. ini seperti apa sih Pak kegiatannya nanti? Ya, tentunya yang pertama ini kan biasa aja nih. Ini apa, acara gerak jalan santai. Baik. Yang semua pasti orang tahu kan. Cuman sedikit yang menjadi yang menjadi surprise, akan melibatkan banyak orang, ratusan ribu orang, dan kita akan berikan door prize macam ratusan ribu. Bahkan jumlah door prize itu sejumlah hari ulang tahun Sulawesi Selatan. 354. Baik. Door prize-nya. Bocoran Untuk dong peserta. Pak, apa-apa sih? Iya. Termasuk rumah, Rumah juga? Mobil. Baik. motor listrik, dan lain-lain banyak. Dan Banyak sekali. surprise, pasti masyarakat akan senang. Dan Oke. Panca perlu tahu, sekarang ini yang mendaftar secara online itu udah kurang lebih hampir 300.000 orang yang Baik. sudah mendaftar secara online saat ini. Saat ini. Seperti Nah, itu. mungkin banyak pemirsa Sapa Sulsel yang belum tahu cara daftarnya gimana sih, Pak? Pak Yayadi mungkin lebih Iya, tahu ini jadi soal- memang rangkaian acara Hari Jadi Sulsel ini
itu kan sudah dimulai beberapa minggu yang lalu. Baik. Dan memang di anti mager ini kita berharap insya Allah itu akan diikuti oleh seluruh masyarakat Sulawesi Selatan yang memiliki waktu lowong, apalagi pendaftar sudah melebihi target yang ada, dan insya Allah kita akan mendapatkan rekor muri pada kesempatan kali ini. Insya Allah. Kita Ya, doakan insya Allah. sama-sama. Baik. Kemudian kegiatan ini sesungguhnya adalah program prioritas Bapak Gubernur yang berangkat pada pemahaman bahwa pasca pandemi kita harus berada pada suatu suasana kehidupan yang sehat. Salah satunya adalah program anti mager. Baik. Sehingga kita berharap insya Allah Sulawesi Selatan akan betul-betul mampu mewujudkan suatu masyarakat yang sehat, dan tentu juga kita berharap bahwa Hari Jadi Sulawesi Selatan ini, anti mager ini, tidak hanya untuk kepentingan pemerintah provinsi, tapi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, publikasi di mana-mana kita lakukan di setiap kabupaten kota, kemudian di sejumlah media, dan yang paling terpenting daripada ini adalah bagaimana kebersamaan, silaturahmi di antara kita semua dalam mewujudkan suatu masyarakat yang sehat, khusus untuk anti mager ya. Baik. Nah, itu yang kita lakukan dengan hadiah yang sangat luar biasa, 354 sesuai dengan Hari Jadi Sulsel. Nah, jadi 3 itu bisa juga 3 rumah, 5 itu adalah umroh 5, kemudian 4 itu 4 motor. Oke. Yang itu yang, dan digantung gambaran dari beberapa hadiah yang ada. Baik. Nah, kemudian nanti rutenya dari mana ke mana, Pak? Ya, rutenya itu mulai dari Jenderal Sudirman depan Rujab, kemudian mutar sampai Haji Bau, Jalan Penghibur, kemudian sampai ujung di Ahmad Yani, kemudian mutar lagi kembali finish depan Jalan Rujab Gubernur di Jenderal Sudirman. Oke. Intinya itu kurang lebih 5,3 5,3. Iya. Sekitar 5 km lah ya. 5,3. 5,3 kilometer. lah. Baik. Nah, kemudian ketika ini kan tadi Bapak mengatakan sudah melebihi dari target. Tapi Ya. kalau masih ada yang antusias mau ikut gimana, Pak? Nggak Wah, apa-apa. kita terbuka. Terbuka. Ya. Nah, cara daftarnya gimana, Pak? Ya, cara pendaftarannya itu ada yang dengan cara kupon. Ya. Ya, Kupon. pendaftarannya kan diberikan kupon bagi pendaftar, diberikan, kemudian ada juga secara online. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, kalau secara online kami aksesnya kemana nih, Pak? Iya, di pengumuman di mana-mana itu sudah bisa menghubungi lewat Oke. aplikasi yang telah ditetapkan oleh Aplikasi, panitia. anti mager. Iya. Baik. Nah, kemudian yang menarik juga ada Pekan Raya Sulsel nih. Iya. Nah, ini bagiannya Pak Hasan. Tapi kami break terlebih dahulu ya, Pak. Boleh. Kami akan sambung kembali selesai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Oke. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik? Bisa. Untuk habis. Let's go! Mau makan-makan enak? Juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow! Pada hari dan jam-jam berikut. Teman akhir pekan bersama Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV.
Anda kembali menyaksikan program Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan juga ditemani Pak Hasan Sujaya dan juga Pak Jayadinas selaku panitia dari hari ulang tahun Sulawesi Selatan yang ke-354. Nah, Pak Hasan nih sekarang bagiannya Pekan Raya Sulsel. Ini nantinya akan seperti apa, Pak Hasan? Yang pasti itu di acara Pekan Raya itu akan menampilkan semacam produk-produk dari setiap daerah yang ada. Ini sebagai wujud keberhasilan Sulawesi Selatan dalam range waktu dua tahun ini di masa kepemimpinan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Baik. Itu yang pertama kita perlihatkan. Hal yang kedua, banyak juga kita akan tonjolkan budaya-budaya kita. Ada dari 24 kabupaten kota akan mengambil peran di sini. Baik. Dalam range waktu 7 hari itu. Dan insya Allah di akhir itu tanggal 3 September kita akan mendengarkan pidato politiknya Bapak Andi Sudirman Sulaiman selaku Gubernur Sulawesi Selatan. Dia akan menyampaikan ucapan terima kasih dengan rasa hormatnya kepada rakyat Sulawesi Selatan. Gitu. Baik, menarik sekali. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, berarti akan melibatkan UMKM. Makanya kan nanti UMKM yang akan ya terlibat. jelas UMKM dan pelaku usaha yang lain ya, BUMN juga terlibat di dalamnya. Termasuk beberapa dari 54 OPD yang ada, termasuk 24 kabupaten kota juga hadir di dalam. Semua mengambil stand di dalam, sehingga keterlibatan seluruh pihak yang ada itu bisa merasakan kegiatan Pekan Raya Sulawesi Selatan. Ya. Baik. Karena Pekan Raya ini bukan hanya untuk pemerintah Sulawesi Selatan, tetapi untuk rakyat Sulawesi Selatan. Nah, Betul. ini, ya. Nah, yang lupa saya tanyakan nih Pak, nantinya akan dilaksanakan di mana? Pekan Raya Sulawesi Selatan itu akan dilaksanakan di Wisma Negara. Wisma Negara? Di kawasan CPI. CPI, oke, Ya, baik. kami punya Wisma Negara. Nah, ini yang akan diperlihatkan oleh Bapak Gubernur, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, bahwa rakyat Sulawesi Selatan itu punya Wisma Negara gitu. Baik. Nah, tempatnya di situ, baik pembukaannya di indoor di Wisma Negara dan penutupannya nanti di halaman Wisma Negara. Jadi pembukanya indoor dan Penutupannya outdoor gitu ya. pembukaannya outdoor. Baik. Nah, ini target peserta nanti seperti apa Pak? Pasti akan menghadirkan banyak orang yang seperti saya katakan tadi, bahwa Ratusan ribu gitu. mungkin akan hadir lagi ratusan ribu orang di situ. Baik. Khususnya di acara pembukaan dan di acara penutupan PRS nanti gitu. Nah, untuk ikut berpartisipasi sendiri itu gratis kah? Terbuka untuk umum atau seperti apa? Semuanya gratis. Baik. Siapapun yang mau ikut boleh ya Pak? Siapapun Ya, mau ikut jangan boleh. sampai juga Kompas TV mau ikut dalam bentuk misalnya studio mini Baik. untuk menyiarkan secara langsung berbagai macam rangkaian kegiatan-kegiatan selama PRS itu bisa. Jadi kami berharap baik. supaya ya Kompas TV bisa membuat studio mini. Itulah bidangnya, dalam Pak. Gimana tuh Pak Produser tuh? Baik, baik, Iya baik. sih, Itu. senang juga kalau gitu ya. Ada studio mini kan bisa live berbagai macam kegiatan yang diliput. Oke, baik. Nah, kemudian tadi melibatkan ratusan ribu orang di Pekan Raya Sulsel, juga di Jalan Sehat Anti Magar. Nah, kabarnya ada satu lagi nih, ekspor komoditi. Nah, ini seperti apa, Pak? Ya, jadi ada berbagai macam rangkaian acara. Salah satunya adalah di tanggal 6 itu insya Allah. Itu sebelum Anti Magar ini dilepas, itu diawali dengan pelepasan sejumlah komoditi-komoditi andalan kita untuk diekspor. Sehingga ini membuktikan bahwa Sulawesi Selatan itu memang betul-betul menjadi andalannya Indonesia. Sehingga dengan demikian tidak hanya kita bermain dalam konteks bagaimana di tingkat lokal atau mungkin regional Indonesia, tetapi juga dunia internasional kita sudah membangun sejumlah jaringan-jaringan untuk kepentingan ekonomi. Nah, sehingga dengan demikian Sulawesi Selatan itu betul-betul menjadi salah satu barometer di dalam pengembangan tentang bagaimana kemandirian secara ekonomi Indonesia di masa depan. Itu yang paling penting, sehingga alhamdulillah komoditi-komoditi andalan kita itu menjadi suatu kekuatan utama kita di dalam bagaimana melakukan atau memasuki percaturan pasar internasional. Baik, komoditi yang dimaksud ini apa-apa aja Pak? Itu salah satu adalah produk-produk
yang hasil bumi kita, ya kan? Apakah itu nantinya produk-produk ini dalam bentuk misalnya kemasan-kemasan yang sudah dibuat sedemikian bagus, kemudian juga komoditi-komoditi yang berkaitan di bidang pertanian, kalau di bidang misalnya apakah dalam bentuk biji-bijian dan segalanya, itu akan nantinya akan diekspor. Baik. Itu yang sebenarnya komoditi andalan kita, sehingga sangat tepat kalau memang tema dari kegiatan untuk hari jadi Sulsel ini adalah Sulsel sebagai andalan Indonesia. Baik, nah nantinya akan diekspor kemana-mana Pak? Itu di berbagai macam negara-negara, apakah di negara-negara Asia Tenggara, Asia lainnya, kemudian termasuk di negara-negara benua Amerika dan Eropa. Baik, Sulsel kemudian mengenalkan gitu atau memperlihatkan keunggulan dari segi komoditas tersebut gitu ya? Ya, di ulang tentu tahun ini. kita berharap seperti itu supaya dunia internasional mengetahui persis bahwa ternyata Sulawesi Selatan memiliki sejumlah komoditas andalan yang diharapkan untuk menjadi kebutuhan masyarakat di dunia internasional. Baik, nah saya kembali ke Pak Hasan nih. Sudah semakin dekat nih rangkaian acara puncaknya, katakanlah seperti itu ya Pak. Sejauh ini persiapannya sudah seperti apa? Alhamdulillah yang secara fisik pun juga kita sudah benahi secara perlahan, baik indoor maupun outdoornya. Wisma Negara kita sudah benahi secara perlahan, segala macam bentuk kebutuhannya, air, listrik dan lain kita sudah sementara dalam proses pembenahan. Begitu juga outdoornya, outdoornya sementara dalam pemadatan ini, sehingga nanti ketika akan digunakan semuanya sudah bisa terlaksana. Sudah ready gitu ya? Sudah ready, bisa kita laksanakan dengan baik. Gitu. Baik. Nah, Saya sedikit tambahkan di Panca, hampir kelupaan nih. Di tanggal 28 itu ada berbagai macam rangkaian kegiatan. baik. Yang pertama itu jam 2 siang itu kita adakan pembukaan lomba katinting. Katinting. Ya, ada lomba katinting. Baik, Nah, perahu gitu. katinting gitu Ya, ya? Itu iya, hebatnya betul. gubernur kita. Wah, ya, oke. melibatkan masyarakat kecil untuk ikut meramaikan ini dengan Baik. acara lomba katinting gitu. Yang kedua, ada juga lomba-lomba tradisional seperti longga apa dan lain sebagainya. Oke, Ya. longga itu enggrang gitu Enggrang ya? gitu, Baik. gitu ya. Ya. Jadi memang hakikat dari pelaksanaan sejumlah rangkaian kegiatan ini itu adalah melibat sertakan seluruh segmen masyarakat kita. Seluruh Makanya lapisan masyarakat. kita peliputannya itu menyampaikan kepada publik mulai dari setiap kabupaten kota, kemudian sampai masuk di Kota Makassar, seluruh media Iya. itu kita ibatkan di dalam rangka untuk menyatakan bahwa mari kita bersama-sama, Iya. ya kan, mari kita bersama-sama merayakan bersama, melihat apa-apa saja yang merupakan hasil pembangunan kita, melihat tentang apa upaya yang kita bisa lakukan, misalnya kuliner-kuliner nanti di kegiatan PRS, ya. itu yang harus kita lakukan. Makanya sudah hampir 80 booth khusus untuk UMKM untuk mengisi, sehingga nanti insya Allah sejumlah pelaku-pelaku usaha UMKM itu bisa mengisinya dan insya Allah masyarakat bisa menikmati hal itu. Yang lain juga ada pasar murah, Baik. ya kan? Nah, ini pasar murah sudah dilakukan. Kemudian Pak Gubernur juga luar biasa di dalam menyampaikan tentang sejumlah hasil penangkaran lokal kita di bidang benih andalan. Oke. Misalnya padi, jagung, dan berbagai macam benih-benih andalan lainnya yang tentu diharapkan bahwa Sulawesi Selatan mandiri dalam konteks itu. Ya, termasuk Baik. di bidang perikanan. Iya. Khususnya di bidang perikanan. Iya. Nah, saya jadi tertarik untuk mengetahui nih prestasi-prestasi apa saja sih yang Sulsel capai, terutama dalam usia setahun ini, di usia yang ke-353. Nah, tapi seusai jeda kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu.
Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Nah, Pak Hasan dan juga Pak Jayadi, saya jadi tertarik untuk bertanya mengenai prestasi Sulsel, terutama di usia yang tahun lalu ini, 353 tahun. Sebenarnya apa-apa aja sih pencapaian Sulsel, terutama karena bapak-bapak ini adalah staf ahli gitu ya. Pak Hasan Sijaya selaku staf ahli bidang pembangunan, dan kemudian Pak Jayadinas selaku staf ahli bidang Kesra Pemprov Sulsel. Nah, ini Bapak berdua ini melihat prestasi Sulsel di usianya yang ke-353 tahun sebelum nantinya berpindah ke 354 tahun. Ini seperti apa sih? Saya mulai dari Pak Jaya. Secara kuantitatif, Bapak Gubernur kita Andi Sudirman Sulaiman sangat luar biasa di dalam menakodai pemerintahan di Sulawesi Selatan ini. Sejumlah prestasi telah dicapai baik dalam bidang ketenagakerjaan, di bidang ekonomi, dan berbagai macam bidang-bidang lain yang juga sangat luar biasa. Tapi satu hal yang paling mendasar kita lihat di Sulawesi Selatan ini adalah kemampuan Bapak Gubernur di dalam mencoba untuk bagaimana Sulawesi Selatan setelah keluar dari COVID-19, kita semua ini mampu membuat suatu loncatan-loncatan perkembangan perekonomian yang sangat luar biasa di atas rata-rata nasional. Dan itu diakui oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua adalah di bidang birokrasi, di mana Bapak Gubernur sangat luar biasa di dalam menempatkan orang-orang yang bersesuaian dengan apa yang menjadi kriteria Bapak Gubernur. Misalnya yang paling mendasar itu persoalan integritas. Baik. Nah, ini saya kira kita tahu bersama bahwa persoalan di bidang integritas ini adalah masalah besar di Indonesia. Tetapi Bapak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, kita harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi selama masa kepemimpinannya, begitu komitmen dan konsisten di dalam bagaimana menjaga integritas daripada para pelaku-pelaku pemerintahan di Sulawesi Selatan, dan itu dibuktikan dengan sangat luar biasa sehingga menimbulkan trust yang luar biasa baik dari pihak di luar maupun di internal kita, melihat bahwa ini satu hal yang substantif dilakukan perubahan oleh Bapak Gubernur terkait dengan persoalan komitmen dan konsistensi mereka di dalam bagaimana menjaga integritas para penyelenggara. Karena apa kata masyarakat kalau masyarakat atau penyelenggara pemerintahan tidak bisa dipercaya. Betul. Itu yang dijaga persis, dan itu melebihi dan tidak bisa dinilai dengan apa, karena substansi persoalan di Indonesia di situ, dan berhasil mereka membuat suasana yang sangat kondusif di dalam berpemerintahan. Baik. Nah, saya beralih ke Pak Hasan nih. Dari sektor pembangunan seperti apa, Pak Hasan? Secara fisik Bapak Gubernur juga sudah memperlihatkan prestasinya. Baik. Berbagai macam pembangunan hampir di semua daerah secara merata. Khususnya dalam suplai peningkatan pembangunan di setiap kabupaten kota itu hampir semua merata dan semua mendapatkan itu. Dan inilah menjadi pengakuan di tingkat nasional. Sehingga Bapak Gubernur juga mendapatkan penghargaan. Baik. Seperti itu. Nah, kemudian sebentar lagi akan berpindah tahun ke 354 nih usianya Sulsel. Nah, harapan Bapak seperti apa sih? Ya, tentu kami sangat berharap ya, apa yang menjadi impian pimpinan kita ini, karena beliau itu sangat mengajarkan kita untuk bekerja dengan dasar akhlak yang bagus ya. Baik. Seperti itu, sehingga tidak ada pemikiran yang neko-neko, tidak ada pemikiran yang lain-lain gitu. Nah, jadi menjadi harapan kita, tentu menjadi harapan rakyat Sulawesi Selatan, mudah-mudahan mimpi-mimpi dari Gubernur kita Bapak Andi Sudirman Sulaiman
dapat kita wujudkan pada tahun-tahun mendatang gitu. Itu yang menjadi harapan kita. Itu yang menjadi harapan. Iya, menjadi harapan Baik. kita. Nah, kalau dari Pak Jayadi sendiri, optimiskah Sulsel bisa mendulang berbagai prestasi lagi di usia yang ke-354 ini? Ya, insya Allah dengan gaya kepemimpinan Pak Gubernur ini betul-betul memberikan suatu kekuatan yang besar di dalam mewujudkan betul-betul Sulawesi Selatan ini sebagai andalan Indonesia. Baik. Terakhir nih Pak, mungkin Pak Jayadi dan Pak Hasan bisa mengajak nih pemirsa Sapa Sulsel untuk ayo dong ikut berpartisipasi meramaikan hari ulang tahun Sulsel yang ke-354 supaya bisa lebih meriah nih. Iya. Kalau dari saya sih, saya ingin menyampaikan kepada seluruh halayak, seluruh keluarga kita, seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, kami berharap untuk bisa beramai-ramai berpartisipasi di dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Sulawesi Selatan dalam setiap segmen yang ada, setiap rangkaian kegiatan yang ada. Ada anti mager di dalamnya, ada Pekan Raya Sulawesi Selatan, ada lomba-lomba, lomba katinting, lomba panah, dan lain sebagainya. Dan itu untuk kita semua, untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Baik, Seperti untuk itu. masyarakat Sulawesi Sulawesi Selatan. Nah, dari Pak Jayadi. Ya, hari jadi Sulsel adalah hari jadi kita semua. Baik. Oleh karena itu, kami berharap kiranya sejumlah rangkaian kegiatan di dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 dan hari jadi Sulawesi Selatan yang 354 tahun, kita mengambil peran masing-masing di dalam mewujudkan kebersamaan, di dalam melikutkan seluruh segmen masyarakat dalam sejumlah rangkaian kegiatan ini. Bapak Gubernur luar biasa di dalam merangkai sejumlah acara yang pada dasarnya peserta-pesertanya mulai dari anak-anak TK, lomba mewarnai, kemudian ada lomba membuat fotografi misalnya, kemudian ada juga lomba azan, ada lomba berbagai macam bidang yang lain yang mengajak seluruh segmen masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Kenapa semua ini dibuat adalah untuk kita semua, supaya jangan ada yang merasa bahwa kita bukan bagian dari itu. Nah, Pak Gubernur menginginkan agar kita semua ini adalah satu kesatuan. Nah, pesan saya yang terakhir, Kompas TV, ayo dong ikut juga untuk membuat stadium ini di kegiatan-kegiatan terutama di PRS nanti. Dan yang menjadi strong point. Menjadi Hari strong point. jadi Sulawesi Selatan adalah hari kebahagiaan bagi rakyat Sulawesi Selatan. Baik, dan karena itu jangan lupa untuk ikut Jalan Sehat Anti Mager ya Pak. Ya, Besok ikut. 6 Agustus 2023. Benar sekali. Ayo ramaikan, cara daftarnya juga sudah ada secara Ada, daring, bisa ya. diakses di flyer-flyer yang Ya. disebar ya. Ya. Seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk hadir di Pekan Raya Sulsel Sulawesi nih yang Selatan. paling penting. Tanggal berapa Pak? Tanggal 28 sampai dengan tanggal 3 September. Baik, jangan lupa ramaikan hari ulang tahun Sulsel yang ke-354 karena tentunya banyak door prize dan juga banyak kejutan-kejutan yang akan disiapkan ya. Insya Allah. Karena sekali lagi ini acara untuk rakyat Sulawesi Selatan tanpa terkecuali. Ya. Baik, kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini saudara. Tetap saksikan Kompas TV independen terpercaya karena saat lagi masih akan hadir berbagai program menarik lainnya. Saya Panca Rizky bersama seluruh rekan yang bertugas pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Pak Jayadi, terima kasih.